Malam ini aku bakal bawain satu kisah nyata yang datang dari Banyuwangi tentang seorang pria yang menikahi istri kedua tapi ternyata istrinya itu bukan manusia. Cerita ini penuh misteri, kejadian aneh, dan rahasia yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi siapin posisi paling nyaman kamu, matiin lampu, dan dengarkan ceritanya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita horor nyata berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Pak Darto, warga Banyuwangi yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Sehari-hari ia bekerja sebagai petani, menanam padi dan merawat kebunnya yang tak seberapa luas. Hidupnya damai dan tenang bersama sang istri Bu Siti, perempuan lembut yang terkenal sabar dan setia. Meski Bu Siti sudah lama sakit-sakitan, Pak Darto tak pernah sekalipun meninggalkannya. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan sederhana, lalu sebelum berangkat ke ladang selalu menengok istrinya, memastikan istrinya bisa tersenyum meski tubuhnya lemah. Rumah kecil itu terasa hangat, penuh dengan kasih dan kesetiaan. Namun kehangatan itu mulai pudar ketika Bu Siti akhirnya berpulang karena sakit yang tak kunjung sembuh. Hari itu suasana kampung mendadak sunyi, semua tetangga datang melayat, dan Pak Darto hanya duduk di pojok rumah, menatap kosong ke arah jasad istrinya yang terbujur kaku. Tidak ada air mata yang keluar, tapi tatapannya kosong seperti orang kehilangan arah. Setelah pemakaman, hidup Pak Darto berubah drastis. Ia jarang terlihat di ladang, tidak lagi ikut kumpulan warga, bahkan lampu rumahnya sering tetap menyala sampai larut malam. Beberapa warga mengatakan sering mendengar suara lirih Pak Darto bicara sendiri di teras, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang terdengar seperti suara perempuan menjawab pelan, tapi setiap diperhatikan, ternyata rumah itu kosong. Malam-malam di rumah Pak Darto semakin aneh. Ada kalanya lampu rumahnya mati sendiri, lalu menyala kembali tanpa disentuh. Beberapa anak muda yang lewat malam-malam mengaku melihat bayangan samar di jendela, seperti sosok perempuan berambut panjang sedang berdiri memandangi jalan. Warga mulai resah, tapi tak ada yang berani menegur. Mereka hanya berbisik, mengira Pak Darto masih belum bisa menerima kepergian istrinya. Beberapa bulan berlalu, hingga tiba-tiba Pak Darto membuat pengumuman yang bikin heboh satu kampung. Katanya ia mau menikah lagi. Warga terkejut, tidak ada yang tahu siapa calon istrinya. Tidak ada kabar lamaran, tidak ada undangan. Bahkan tetangga sebelah rumah pun tak pernah melihat ada perempuan datang berkunjung. Semua orang penasaran, tapi Pak Darto hanya tersenyum tenang dan berkata, "Saya sudah ketemu jodoh yang Allah kirim. Tidak perlu diragukan." Malam Jumat Pak Darto menggelar acara kecil di rumahnya. Tidak ada penghulu, tidak ada saksi, hanya beberapa lilin dan sajadah tergelar di ruang tamu. Beberapa warga yang lewat mengaku mendengar suara lembut perempuan mengucap akad, tapi saat mereka menengok ke dalam, tidak ada siapa-siapa selain Pak Darto yang duduk sendirian dengan wajah bahagia. Sejak malam itu, rumahnya makin terasa berbeda. Suasana yang tadinya suram berubah menjadi ganjil. Setiap malam Jumat, aroma melati selalu tercium dari dalam rumah. Padahal di sekitar rumahnya tidak ada satupun bunga yang tumbuh. Kadang terdengar suara perempuan tertawa pelan dari arah dapur, disusul suara langkah kaki seperti orang berjalan tanpa alas. Beberapa warga mulai menjauh, takut kalau yang dinikahi Pak Darto bukan manusia biasa. Tapi setiap kali ditanya, Pak Darto hanya tersenyum dan bilang, "Dia baik kok, nggak ganggu siapa-siapa." Namun, di balik senyumnya yang tenang itu, matanya sering terlihat lelah dan kosong, seolah ada sesuatu yang berat ia sembunyikan. Sejak pernikahan itu, rumah Pak Darto tak pernah sepi. Tapi anehnya, tak ada satu pun orang yang benar-benar melihat sang istri. Yang terdengar hanya suara, yang tercium hanya wangi melati, dan yang terlihat hanya bayangan samar di balik jendela setiap malam. Sejak pernikahan aneh itu, suasana kampung tempat Pak Darto tinggal mulai berubah. Malam yang biasanya tenang kini terasa mencekam. Angin malam sering membawa aroma melati yang kuat, padahal tak ada pohon melati di sekitar sana. Beberapa tetangga mulai gelisah karena sering mendengar suara langkah kaki dari arah rumah Pak Darto. Tapi saat mereka coba menengok, tidak ada siapa-siapa. Hanya rumah tua dengan lampu temaram yang sesekali berkedip, seolah enggan menerangi apapun yang ada di dalamnya. Suatu malam sekitar pukul 12, Bu Saminah yang rumahnya bersebelahan dengan Pak Darto mengaku melihat sesuatu dari jendela kamarnya. Ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri diam di depan jendela rumah Pak Darto. Rambutnya begitu panjang hingga hampir menyentuh tanah, bergoyang pelan tertiup angin. Tubuhnya mengenakan kain putih,
Tapi bagian bawahnya seperti kabur, tak ada bayangan kaki. Perempuan itu hanya berdiri tanpa bergerak, menatap ke dalam rumah. Bu Saminah yang melihat langsung menutup tirai dengan cepat, tapi malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Suara langkah pelan dan desir angin terus terdengar, seolah ada sesuatu yang mondar-mandir di luar rumahnya. Keesokan harinya kabar itu menyebar cepat. Beberapa warga mulai berbicara pelan di warung kopi, saling bertukar cerita tentang hal aneh yang mereka lihat. Ada yang bilang pernah mendengar suara perempuan tertawa kecil dari arah rumah Pak Darto. Ada juga yang melihat bayangan putih melintas di depan ladang. Mereka mulai yakin ada sesuatu yang tidak wajar di rumah itu. Beberapa hari kemudian, Bu Marni, tetangga sebelah, terbangun karena mendengar suara perempuan menangis lirih dari arah rumah Pak Darto. Suaranya pelan, tapi nyeret dan parau, seperti suara orang yang sedang menahan sakit. Tangis itu terus terdengar selama beberapa menit, membuat bulu kuduknya berdiri. Paginya, Bu Marni memberanikan diri bertanya pada Pak Darto. "Pak, semalam saya dengar ada suara perempuan nangis dari rumah situ." "Itu siapa, Pak?" tanyanya hati-hati. Pak Darto tersenyum tipis, matanya tampak lelah dan merah. "Ah, gak ada siapa-siapa, Bu. Mungkin angin aja," katanya singkat. Tapi Bu Marni tahu, ada yang disembunyikan dari balik senyum itu. Tatapan matanya kosong, seperti orang yang gak tidur berhari-hari. Beberapa anak muda kampung yang penasaran akhirnya coba membuktikan sendiri. Mereka berempat berjalan melewati rumah Pak Darto tengah malam. Bulan purnama saat itu bersinar terang, tapi udara di sekitar rumah terasa dingin menusuk. Saat sampai di depan pagar, salah satu dari mereka spontan berhenti. Di teras terlihat sosok perempuan duduk membelakangi mereka. Rambutnya terurai panjang menutupi seluruh wajah. Di sampingnya duduk Pak Darto, menunduk pelan sambil mengelus rambut perempuan itu dengan tangan gemetar. Dari jarak jauh terdengar suara lirih Pak Darto berkata, "Sabar ya sayang, jangan marah lagi. Aku nggak akan pergi, aku janji." Anak-anak muda itu langsung berlari ketakutan. Bahkan ada yang hampir jatuh karena saking paniknya. Sejak malam itu, cerita tentang istri kedua Pak Darto menyebar ke seluruh kampung. Tidak ada yang berani lewat depan rumahnya setelah matahari terbenam. Setiap kali malam datang, jendela-jendela rumah warga tertutup rapat, dan suara jangkrik pun seolah ikut menghilang. Rumah Pak Darto kini bukan lagi rumah petani tua yang kesepian, melainkan rumah yang menyimpan misteri. Warga semakin yakin perempuan yang tinggal bersama Pak Darto bukan manusia biasa. Tak ada yang tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau kenapa memilih hidup bersama Pak Darto. Tapi satu hal yang pasti, sejak perempuan itu datang, desa yang dulu tenang kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Dan setiap malam Jumat aroma melati itu kembali menyelimuti udara. Seperti tanda bahwa dia masih ada di sana, menunggu sesuatu yang belum selesai. Hari itu suasana kampung mendadak ramai. Beberapa warga berlari ke arah ladang belakang, tempat di mana Pak Darto ditemukan tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin seperti es, kulitnya pucat dan bibirnya membiru. Orang-orang mengira dia sudah meninggal, tapi saat disentuh napasnya masih ada, lemah sekali, hampir tak terdengar. Mereka segera memanggil Pak RT dan membawanya ke rumah. Setelah beberapa jam, Pak Darto akhirnya sadar, tapi matanya kosong menatap langit-langit tanpa bicara apapun. Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia buka suara, dengan nada pelan dan gemetar, seolah masih ketakutan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Darto bercerita bahwa semua kejadian aneh itu bermula malam ketika dia bertemu dengan seorang perempuan di tepi sungai dekat ladangnya. Malam itu ia baru pulang dari kebun, membawa hasil panen sedikit dan duduk sebentar di pinggir sungai untuk mencuci kaki. Saat itulah ia melihat perempuan cantik duduk di batu besar. Rambutnya panjang terurai, mengenakan kebaya putih bersih. Wajahnya teduh, senyumnya lembut. Perempuan itu menyapanya dengan suara pelan. "Sendirian, Pak?" Awalnya Pak Darto pikir dia warga kampung sebelah. Jadi mereka berbincang sebentar. Anehnya, malam itu udara terasa sangat dingin, tapi wajah perempuan itu sama sekali tidak tampak kedinginan. Sejak malam itu, perempuan itu sering muncul. Kadang berdiri di tepi jalan saat Pak Darto pulang dari ladang, kadang tiba-tiba sudah duduk di beranda rumah. Dia tak pernah mengetuk pintu, tapi entah bagaimana selalu bisa masuk. Perempuan itu lembut dan perhatian. Ia masakkan makanan, bersihkan rumah, bahkan menyiapkan pakaian kerja Pak Darto. Kehadirannya membuat rumah yang dulu sepi jadi hangat kembali. Pak Darto merasa hidupnya tak lagi sunyi, dan karena itu ia memutuskan menikah dengannya.
Tak ada penghulu, tak ada saksi, hanya janji diucapkan di malam sunyi dengan aroma melati yang memenuhi udara. Namun, setelah beberapa minggu, keanehan mulai terasa. Kadang wajah perempuan itu berubah. Di malam tertentu, kulitnya tampak keriput seperti nenek-nenek. Lalu esok paginya kembali muda. Ada kalanya kulitnya menghitam seperti terbakar, dan matanya merah menyala menatap Pak Darto dengan pandangan tajam penuh amarah. Pernah suatu malam Pak Darto melihat istrinya berdiri di depan cermin. Tapi ketika ia mendekat, hanya bayangan dirinya sendiri yang terlihat di pantulan itu. Perempuan itu tidak ada. Sejak saat itu ketakutan mulai menyelimuti setiap sudut rumah. Setiap malam terdengar suara tangisan dari pojok kamar. Kadang perempuan itu muncul sambil berkata lirih, "Kamu janji nggak akan ninggalin aku, Darto?" Suaranya memelas tapi matanya menatap tajam seolah mengancam. Pak Darto tak berani keluar rumah, tidur pun tak pernah nyenyak. Makanan yang ia makan terasa hambar dan tubuhnya semakin kurus. Hingga malam sebelum ditemukan pingsan di ladang, ia bermimpi perempuan itu memeluknya erat sambil berbisik, "Kalau kamu mau pergi, aku ikut." Karena takut terjadi hal buruk, warga akhirnya memanggil ustaz kampung untuk membantu. Rumah Pak Darto dibersihkan dan dibacakan doa. Saat doa berlangsung, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah dalam rumah, jendela bergetar keras, dan terdengar suara tangis perempuan memekik kesakitan sebelum lenyap begitu saja. Setelah itu suasana rumah kembali tenang. Tak ada lagi aroma melati, tak ada suara tangisan, dan tak ada bayangan di jendela. Perempuan itu lenyap entah kemana. Pak Darto akhirnya pindah dari kampung itu tak lama setelah kejadian. Rumahnya dibiarkan kosong hingga sekarang. Tapi warga sekitar bilang, setiap malam Jumat, kalau kamu nekat lewat depan rumah itu, udara mendadak terasa dingin, dan samar-samar tercium lagi bau melati yang kuat. Kadang terdengar suara perempuan memanggil pelan dari balik jendela yang gelap. "Mas Darto, cerita ini konon benar terjadi di Banyuwangi, dan sampai sekarang masih jadi bahan pembicaraan warga. Entah kenyataannya seperti apa, tapi dari kisah ini satu hal yang bisa diambil. Jangan pernah mengucap janji pada makhluk yang bukan manusia, karena sebagian janji bisa terikat bukan oleh cinta, tapi oleh kutukan yang tak akan pernah berakhir." Gimana? Serem banget kan ceritanya? Kisah istri kedua. Itu bukan manusia ini memang bikin kita sadar kalau nggak semua hal yang tampak indah itu benar-benar nyata. Kadang ada sesuatu yang tersembunyi di balik keindahan, sesuatu yang nggak berasal dari dunia kita. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman kamu, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kisah horor nyata lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Ingat, jangan pernah main janji sama siapapun, terutama kalau kamu nggak yakin dia manusia.